Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu Bu Dr. Erni M. Hum yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan materi kelompok kami, kelompok 16. Perkenalkan, kelompok kami, kelompok 16, bersama saya sendiri, Kautsar Iman, kemudian Syarifah Aini, dan Wiwit Sandra, akan mempresentasikan bab 6, manajemen berbasis sekolah, pemberdayaan masyarakat sekolah menuju pendidikan bermutu. Untuk yang pertama sekali, akan disampaikan oleh Syarifah Aini. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan menjelaskan pengertian MBS. Manajemen berbasis sekolah atau MBS, terjemahan dari School Based Management, dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, dan masyarakat, atau orang tua, siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya. Untuk meningkatkan mutu sekolah berdasar kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntunan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada. Otonomi dapat diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Kemandirian dalam program dan penandaan merupakan tolak ukur utama kemandirian sekolah. Selanjutnya, tujuan MBS. MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja sekolah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan. Dengan MBS, sekolah diharapkan makin mampu dan berdaya dalam mengurus dan mengatur sekolahnya dengan tetap berpegang pada koridor-koridor kebijakan pendidikan nasional. Perlu digarisbawahi bahwa pencapaian tujuan MBS harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat MBS. MBS memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam perannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. MBS menekankan keterlambatan maksimal berbagai pihak sehingga manajemen partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang lebih luas dalam merumuskan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya, karakteristik MBS. Manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan MBS, maka sejumlah karakteristik MBS berikut perlu dimiliki. Berbicara karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Jika MBS merupakan wadah atau kerangkanya, maka sekolah efektif merupakan isinya.
Oleh karena itu, karakteristik MBS berikut membuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Selanjutnya, karakteristik MBS. A. Output yang diharapkan. Sekolah memiliki output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi yaitu output berupa prestasi academic achievement, dan output berupa prestasi non-academic achievement. Selanjutnya, yang B, proses. Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses sebagai berikut. Pertama, proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi. Kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat. Ketiga, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. 4, pengelolaan tenaga pendidikan dan efektif. 5, sekolah memiliki budaya mutu. 6, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. 7, sekolah memiliki kewenangan. 8, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. 9, sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen. 10, sekolah memiliki kemajuan untuk berubah atau psikologis dan fisik. 11, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. 12, sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. 13, memiliki komunikasi yang baik. 14, sekolah memiliki akuntabilitas. 15, manajemen lingkungan hidup sekolah bagus. 16, sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Wiwit Sandra. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Syarifah ini. Saya akan lanjutkan membaca karakteristik MBS yang poin yang C, yaitu input pendidikan. Yang pertama yaitu MBS memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, dan sumber daya tersedia dan siap. Lalu berikutnya staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi dan memiliki harapan prestasi yang tinggi. Lalu fokus pada pelanggan atau khususnya siswa, dan yang terakhir input manajemen. Pelaksanaan MBS yaitu esensi MBS adalah peningkatan otonomi sekolah atau peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan peningkatan fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah. Konsep ini membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan MBS sudah sepantasnya menerapkan pendekatan ideografik atau membolehkan adanya keberbagaian cara melaksanakan MBS. Dan bukan lagi menggunakan pendekatan nomotetik atau cara melaksanakan MBS yang cenderung seragam. Oleh karena itu, ada arti yang sebenarnya tidak ada satu resep pelaksanaan MBS yang sama untuk diberlakukan semua sekolah. Tahap pelaksanaan ada 8, yaitu yang pertama melakukan sosialisasi MBS, lalu berikutnya memperbaiki mitra sekolah dan merumuskan kembali aturan sekolah, peran unsur-unsur sekolah, kebiasaan dan hubungan antar unsur-unsur sekolah. Lalu yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mengklarifikasi fungsi dan aspek manajemen sekolah, lalu meningkatkan kapasitas sekolah, dan meredistribusi kewenangan dan tanggung jawab. Lalu kemudian yang ke-8, menyusun rencana pengembangan sekolah RPS atau RKAS, dan melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasinya. Partisipasi adalah proses di mana stakeholder atau warga sekolah dan masyarakat terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengevaluasian pendidikan sekolah. Diharapkan partisipasi dapat mendorong warga sekolah dan masyarakat sekitar untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi yang menyangkut kepentingan sekolah, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung. Transparansi ini, sekolah adalah kegiatan di mana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijaksanaan sekolah. Dalam konteks pendidikan, istilah transparansi sangat jelas, yaitu kepolosan. Apa adanya, tidak bohong, tidak curang, jujur dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh sekolah. Ini berarti bahwa sekolah harus memberikan informasi yang benar kepada publik. Transparansi menjamin bahwa data sekolah yang dilaporkan mencerminkan realitas. Akuntabilitas yaitu adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang tidak menyelenggarakan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan kepada publik atau stakeholder. Akuntabilitas kinerja sekolah adalah perwujudan kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan perencanaan sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Syarifah Aini dan Bu Wiwit Sandra yang telah mempresentasikan materi bab 6 kelompok 16. Sebagaimana yang telah kita dengarkan dari apa yang telah dipaparkan oleh Syarifah Aini dan Bu Wiwit Sandra tadi, setidaknya dapat kita mengambil kesimpulan sedikit bahwa manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi, kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sebuah sekolah. Esensi dari MBS itu sendiri adalah peningkatan otonomi sekolah, peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan peningkatan fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah dengan tujuan akhir untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Cukup sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Saran dan masukan yang membangun tentu sangat kami butuhkan agar dapat menjadi lebih baik lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan atas semua perhatian kawan-kawan sekelas dan terutama Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Erni M. Hum. Mohon maaf untuk semua silap dan salah kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.